Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang akun Belajar ID. Nah, sebelum kita masuk tentang apa itu akun Belajar ID, kemudian apa yang kita bisa peroleh, nah kita semua pasti pernah mengalami kendala berikut. Yang pertama, memori penyimpanan terbatas, baik itu di handphone maupun laptop ataupun komputer kita. Lalu, kita juga pernah mengalami terbatasnya waktu dan juga kapasitas orang yang bisa kita ajak ketika panggilan video atau video call. Ada juga masalah hilangnya data yang kita simpan akibat terserang virus, yang menyebabkan kita harus mereset HP, laptop, atau komputer kita untuk memulihkan kondisi atau performa dari handphone maupun laptop dan komputer kita akibat terserang virus. Nah, masalah-masalah ini sering sekali kita jumpai. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Lalu, apakah ada solusi yang bisa kita pilih untuk menghindari hal-hal tersebut? Nah, di sini sangat beruntungnya guru, siswa, maupun tenaga kependidikan adalah dengan adanya akun Belajar ID. Jadi, akun Belajar ID ini akan mengatasi masalah-masalah yang sering kita temui seperti tadi, terbatasnya memori, kemudian data yang hilang karena terserang virus, maupun panggilan video call yang sangat terbatas dengan baik itu dari jumlah orang maupun waktunya. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu akun Belajar ID. Jadi, akun Belajar ID ini adalah sebuah akun pembelajaran yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Jadi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk siapa? Tentunya untuk guru, siswa, dan juga tenaga kependidikan yang terdaftar di Dapodik. Berikutnya, kenapa ada akun pembelajaran bernama akun Belajar ID ini? Jadi, akun Belajar ID ini merupakan sebuah fasilitas atau layanan yang mendukung terlaksananya pembelajaran abad 21 yang berbasiskan IT, terutama pembelajaran IT ketika masa pandemi seperti sekarang, di mana kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran hybrid. Nah, berikutnya, apa kelebihan yang bisa diperoleh oleh guru, siswa, maupun tenaga kependidikan ketika menggunakan akun Belajar ID dibandingkan menggunakan akun biasa seperti akun Google ataupun Yahoo? Yang pertama, masalah kapasitas penyimpanan yang terbatas dapat diatasi karena akun Belajar ID memiliki kapasitas penyimpanan tanpa batas, unlimited. Jadi kita bisa menyimpan file data sebanyak-banyaknya di penyimpanan Belajar ID akun kita masing-masing. Lalu, akun Belajar ID bekerja sama dengan Google, dan kita dapat memanfaatkan beragam fitur Google Workspace for Education secara gratis, dan fitur di Google pada akun Belajar ID lebih canggih dibandingkan pada akun Google biasanya. Lalu, yang terpenting adalah mengatasi masalah tadi, terserang virus. Akun Belajar ID sangat aman, bahkan terintegrasi. Terintegrasi artinya kita bisa koneksikan, kita bisa hubungkan, kita bisa akses di berbagai macam perangkat. Bisa itu handphone ataupun laptop selama kita ingat username dan juga password dari akun Belajar ID kita. Nah, terkait tadi, akun Belajar ID bekerja sama dengan Google melalui programnya yaitu Google Workspace for Education. Apakah program dari Google Workspace for Education ini? Jadi, Google Workspace for Education adalah program dari Google yang menyediakan fitur-fitur Google yang bermanfaat untuk dunia pendidikan. Dengan fitur-fitur tersebut, kita dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengasah kreativitas tanpa batasan ruang, jarak, dan waktu, secara daring atau online. Lalu, fitur seperti apa yang bisa kita manfaatkan? Nah, yang pertama, kita bisa memanfaatkan Gmail, yaitu fitur yang memungkinkan kita untuk mengirim surat secara elektronik atau secara online. Kemudian, ada Google Drive. Google Drive inilah tempat penyimpanan atau storage untuk data, file, maupun folder kita secara online dengan kapasitas unlimited tadi. Lalu, ada juga Google Classroom. Jadi, di Google Classroom,
kita bisa membuat, mengerjakan, dan menilai tugas secara online. Nah, Google Classroom ini sering sekali digunakan dan sangat membantu ketika pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19. Lalu ada juga Google Meet. Google Meet ini adalah fitur yang memungkinkan kita membuat panggilan video maupun mengadakan pertemuan secara virtual dengan jumlah peserta mencapai 100 orang. Berikutnya ada Google Formular atau Google Form. Nah, di Google Form ini digunakan untuk membuat survei, kuis, maupun tes secara online. Anak-anak siswa maupun mahasiswa sering memperoleh Google Formular ini ketika misalnya mengerjakan latihan ataupun penilaian. Nah, selanjutnya ada Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini adalah fitur Google yang mengolah data secara online. Biasanya ketika kita menjawab soal, mengisi survei di Google Form, data dari isian kita tersebut akan masuk ke spreadsheet. Jadi diolah di spreadsheet. Lalu ada juga Google Doc. Nah, Google Doc ini adalah fitur yang memungkinkan untuk membuat dan mengetik teks, esai, maupun artikel secara online. Lalu ada juga Google Slide. Google Slide adalah fitur untuk membuat slide presentasi yang menarik. Lalu ada juga Google Site yang terakhir, yaitu fitur Google yang membuat kita mudah membuat situs tanpa perlu ilmu coding yang susah. Nah, semua fitur Google ini dapat kita gunakan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan orang lain dan penggunanya secara daring. Nah, berikutnya saya akan tunjukkan perbedaan kapasitas tadi dari dari akun Belajar ID dan akun Google biasa. Sekarang, saya akan tunjukkan perbedaan ketika kita menggunakan akun Belajar ID dengan akun biasa melalui handphone. Jadi, perangkat yang paling mudah digunakan atau dimiliki oleh semua orang adalah handphone, baik itu guru maupun siswa. Jadi, kita lihat sekarang perbedaannya seperti apa. Jika kita buka misalnya Drive, nah, terkait dengan terbatasnya memori atau ruang penyimpanan di handphone, kita bisa menyimpan file-file secara online melalui Drive. Nah, disinilah bedanya. Ketika kita menggunakan akun biasa seperti di sini akun gmail.com, maka kita akan lihat di sini storage atau penyimpanannya hanya terbatas hingga 15 GB saja. Jadi, ketika sudah habis memori penyimpanannya, maka kita harus membeli. Sedangkan kita lihat sekarang, ketika menggunakan akun Belajar ID, di sini akun dengan domain belajar.id, maka kita akan memperoleh storage tanpa batas. Di sini yang terlihat adalah jumlah penyimpanan atau storage yang sudah kita gunakan. Di sini saya sudah menggunakan 10 GB. Saya masih punya banyak sekali tanpa batas space atau ruang penyimpanan untuk menyimpan file di sini. Nah, di sini kita bisa akses kapan saja file yang sudah kita simpan di Drive. Bisa itu file berupa file dokumen, file presentasi, file pengolahan data seperti di spreadsheet, ataupun file seperti foto dan video. Nah, seperti itu. Kemudian, kita lihat sekarang aplikasi Gmail. Di sini, nah, untuk aplikasi Gmail, jika Gmail kita sudah update, ketika menggunakan akun Belajar ID, di sini kita sudah langsung akun atau aplikasi Gmail kita sudah terintegrasi pertama dengan Google Chat. Jadi kita bisa tinggal klik, kemudian juga Google Space di sini atau grup, kemudian juga dengan Google Meet. Jadi sangat mudah untuk membuat panggilan video. Jadi di Gmail kita sudah bisa memperoleh Google Chat, Google Space, dan juga Google Meet. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi kemudahan yang bisa kita peroleh dengan memanfaatkan akun Belajar ID yang sudah bekerja sama dengan Google melalui program Google Workspace for Education.